Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah, kali ini kita bersama dengan 3 orang anggota Paskib SMA Negeri 2 Mengui. Nah, apa nih nama sebutan Paskibnya nih? Dwi Para. Dwi Para. Oke, Dwi Para ini adalah keanggotaan Paskibraka di SMA Negeri 2 Mengui yang diketuai oleh Kadek Bintang Permadi yang juga adalah Ketua OSIS SMA Negeri 2 Mengui. Di sebelahnya ada Ibu Nanda Purnama, lalu Nanda ini juga OSIS. Kemudian berikutnya ada Kadek Dewang Karawira. Panggilnya apa? Saya dipanggil Denny. Denny. Oke, ini Denny, Bintang, dan Nanda. Nah, kali ini kita akan membahas seputar Paskib. Apa sih itu Paskib? Kenapa sih 3 orang yang tertarik dengan Paskibraka? Apa sih yang mendasari itu? Dan memang ini adalah kaitan rangkaian daripada perayaan Hari Pahlawan. Ya. Nah, terima kasih banyak Bintang, Nanda, dan juga Denny yang sudah bersedia hadir hari ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Nah, pertama saya mau tanya dulu nih, kenapa sih dari awal kamu tertarik sama Paskib? Gitu. Dulu deh. Saya tertarik Paskib itu awalnya dari kecil SD nonton TV saat perayaan yang di nasional. Nasional, Kan okay. masuk TV. Jadi saya melihat di TV rasanya keren menjadi keren Paskib. Banget, iya. Ya. Terus kalau Bintang sendiri gimana? Sama kayak Denny, pas kecil dulu tuh keren kayaknya bisa LKBB gitu. Artinya selain itu adalah satu hal yang keren tapi juga membanggakan ya pastinya. Nanda gimana? Dari saya tuh pertama lihat kedisiplinannya dan lihat juga latihan-latihan fisik itu, jadi suka lihat gitu. Artinya kedisiplinannya gitu. Karena dia disiplin, kemudian ada latihan fisik. Berarti Nanda juga tipe orang yang suka olahraga dong kalau udah ngomongin soal latihan fisik ya. Semuanya suka olahraga nih? Suka. Oke. Nah, berikutnya awalnya menjadi Paskib ini kan pasti ada proses dong. Nah, waktu pemilihan di sekolah ini kalian gimana awalnya? Langsung mendaftar aja atau ada pemilihan lagi nih dari Paskibnya waktu itu, angkatan kakak kalian sebelumnya? Bintang dulu deh. Waktu itu kita langsung pendaftaran kayak ekstra biasa gitu. Nggak ada pemilihan. Jadi langsung aja waktu itu. Nah, terus selama proses itu apa aja nih yang dikerjain waktu itu? Denny waktu itu pertama kali masuk ke Paskibraka ngapain aja? Latihan fisik aja atau ada yang lain lagi? Untuk pertama fisik dulu. Habis itu langsung latihan LKBB atau langkah tegapnya itu karena itu lumayan susah untuk orang yang awam. Artinya pertama kali dasarnya itu ya Nanda ya. Nanda sendiri waktu itu susah nggak waktu pertama kali gabung sama Paskibnya? Pastinya susah ya. Susah, beda banget ya. SMP semuanya ikut Paskibnya? Saya tidak. Nggak ada, berarti ini benar-benar baru banget sekarang masuk ke SMA Paskib. Oke. Nah, setelah itu berarti setiap kali sekolah ini upacara, kalian juga terlibat di dalamnya berarti ya? Ya, oke. Dari semua aktivitas menjadi Paskib ini gitu. Apa sih sukanya? Apa yang kalian paling sukai menjadi Paskib ini? Kalau dari saya itu kebersamaannya. Ya, karena kita latihan bareng-bareng jadi capek sama senangnya itu bareng. Oke. Terus kalau Bintang apa yang menjadi kesenangannya di Paskib? Kesenangan itu kita bisa olahraga bareng sama teman-teman, bisa kumpul-kumpul lah bareng-bareng gitu kan. Senang juga bisa mengibarkan bendera merah putih. Artinya itu kesenangannya. Nanda gimana? Dari saya yang pastinya bangga itu bisa mewakili sekolah, mengibarkan bendera. Oke, artinya ada prosesi di mana kalian juga kebanggaannya melihat proses pengibaran bendera itu ya. Nah, sekarang itu kan sukanya nih, semua senang nih masalah itu. Nah, terus apa sih menyenangkannya dari ngibarin bendera gitu? Apa sih yang bikin senang? Itu kan kayaknya hal yang bagi orang lain mungkin hal yang ngapain capek-capek panas-panas. Kenapa kok senang mengibarin bendera? Coba Bintang dulu deh. Kalau dari saya tuh karena pas kita mau kompak bersama-sama tuh terangkat nggak ada yang double misalnya gitu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah tuh, bangga lah rasanya. Kita nih kompak gitu bareng-bareng. Artinya satu kebanggaan kalau seandainya bisa. Jadi nggak cuma ngibar benderanya ya, tapi juga gerakan bersama-samanya. Gitu. Kalau Anda sendiri gimana?
Kalau dari saya tuh kayak karena bisa tampil di depan banyak orang. Itu menyenangkan juga sih ya, Iya, membanggakan juga. Apa gitu. Terus kalau dari Deni sendiri gimana? Kalau dari saya itu bangga dan kehormatannya karena tidak semua orang dapat Iya, mengibarkan benar bendera. banget ya. Artinya bahwasanya ngibarin bendera itu bukan hal yang gampang ya, teman-teman di rumah, karena latihannya. Nah, sekarang kita ngomongin duka nih sekarang nih. Dukanya apa gitu loh sebelum nyampe ke posisi di mana kamu bertiga berdiri di sini dan mengibarkan bendera itu dukanya apa? Nana dulu deh. Kalau dari saya tuh dukanya capek guys. Capek ya. Kayak Terus latihan-latihan itu ngurus tenaga juga nggak sih? pasti belum. Nguras tenaga juga itu ya. Oke. Terus selain latihan fisik apalagi yang bikin capek, Nan? Melatih konsentrasi juga sih, melatih otak juga capek gitu. Oke, terus kalau Bintang sendiri gimana? Duka itu sih sama kayak Ana di latihan sih sering banyak kita duka misalnya. Karena kalau misalnya tidak kompak gitu pastilah kena hukuman, entah push up, entah gimana gitu. Terus kalau dari Deni sendiri dukanya apa? Ya sama seperti mereka berdua, tentu di latihan fisik juga kan kita harus melewati batas capeknya ya, ya. sehingga bisa lewat apa enggak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen banget latihan, pengen banget jadi paskib, tolong juga lihat bahwa latihannya ada panjang banget prosesnya ya. Artinya tidak semalam 2 malam, tapi juga berbulan-bulan. Nah, berikutnya adalah setelah prosesi kalian di sekolah, itu ada lagi nggak pas tanya-tanya kemana gitu setelah jadi paskib di sekolah itu? Mungkin kita bisa menjelaskan gimana prosedurnya, apakah dia akan bisa ke kabupaten kah, ke provinsi kah, gimana sih proses seleksinya? Biasanya tuh di bulan Maret ya. Bulan Maret tuh ada seleksi dari Kabupaten Bandung untuk mewakili Kabupaten Bandung, seleksi di provinsi gitu biasanya. Setelah itu lulus di provinsi baru seleksi ke nasional biasanya. Kalau nggak lulus yang nggak lulus di provinsi langsung main di kabupaten biasanya. Di kabupaten dan seterusnya ke bawah gitu ya, bolak-balik gitu. Nah, kalian sendiri udah pernah sampai mana nih tingkatannya nih? Sampai di tahap yang mana nih? Jadi sampai di mana sudah? Kalau saya sampai di kabupaten. Kabupaten, berarti waktu kapan, tahun lalu? 2019 ya. 2019. Jadi tampilnya di Puspom ya, di Puspom. Terus Bintang gimana? Kalau saya tingkatan baru kecamatan. Kecamatan. Seleksi di kabupaten. Jangan bilang baru dong ya, itu kan sebuah prestasi juga ya, bahwasanya sudah nyampe di titik di mana itu sudah sampai di kecamatan, artinya sudah keluar dari sekolah gitu ya. Terus sampai di kecamatan? Nah, seleksi di Kabupaten Bandung, tapi gugur di hari terakhir. Gugur di hari terakhir. Nah, itu prosesnya apa aja tuh? Nanda juga ikut sama Bintang? Iya, sama. Itu prosesnya apa aja tuh? Artinya kamu bisa nggak menganalisis kenapa kok bisa gagal waktu itu? Mungkin karena saya karena fisik saya tuh kurang bisa bersaing lah dengan teman-teman yang lain gitu. Oh gitu. Juga postur tubuh mungkin pas itu saya agak bungkuk gitu, sekarang bisa memperbaiki. Terus kalau Nanda sendiri waktu itu gugurnya juga sama apa gimana? Kalau dari saya tuh waktu pertama ikut seleksi tuh saya masih kurus gitu, masih kurang berisi gitu ya. Oke. Dari sekarang udah lumayan. Udah lumayan. Oke. Nah, Deni sendiri apa waktu itu yang membuat akhirnya Deni jadi bisa lolos di kabupaten? Kan ada dibagi beberapa kelompok. Nah, saat seleksi mungkin kelompok saya itu tinggi sama postur tubuhnya itu rata-rata. Pas jadinya. Ya. Jadi itu juga mempengaruhi akhirnya ya ke semuanya. Oke, nah sekarang bagi Bintang dan Nanda yang waktu itu kita kategorikan lah, anggaplah memang gagal lanjut gitu. Kan waktu itu gimana perasaannya? Ya pasti memang ya sedih, kecewa pasti. Tapi lalu bagaimana kalian menghadapi perasaan itu? Nanda gimana? Dari saya pastinya kecewa, tapi dari sana kita bisa mengintrospeksi diri. Kalau kita tuh ternyata mungkin di sini kelemahannya apa segala macamnya. Mungkin di lain kita ada kelebihan. Pasti seperti itu ya. Kalau Bintang sendiri gimana? Kalau kecewa pasti ya. Pernah juga pas itu down gitu. Aduh, nggak lagi lah ngelanjutin gitu. Pernah juga berpikiran kayak gitu. Tapi setelah di bareng-bareng lagi sama teman-teman, akhirnya bangkit lagi lah. Ternyata nggak cuma segitu aja. Adalah event-event lain selain
untuk mengibarkan bendera kayak lomba LKBB kayak gitu. Ya, artinya ada event-event lain yang bisa diikutin gitu ya. Nah, Deni sendiri waktu itu melihat dua teman yang gagal gimana waktu itu kan bareng-bareng nih pasti tesnya. Nah, waktu itu gimana Deni menghadapi situasi itu? Saya pun merasa sedih kan karena bareng-bareng dari awal banget, bareng-bareng, habis itu saya sendiri kayak wah kok saya sendiri nanti gimana saya sendiri kan nanti. Pasti ada rasa sedih juga, tapi juga pasti ada rasa bangga ya karena bisa lolos gitu ya. Nah, terakhir ini berarti kalian bertiga terakhir tampil di mana ya? Kami bertiga tampil di kecamatan. Di kecamatan Tanggui berarti ya. Oke. Waktu itu latihannya berapa lama kita? Latihannya pas itu 1 minggu. 1 minggu sebelumnya, tapi kayaknya nggak terlalu susah ya buat kalian ngeklikinnya. Anda susah nggak nyari ritme barengnya lagi? Nggak susah sih karena udah pernah bareng-bareng ya, jadinya nggak terlalu. Oke. Nah sekarang bagi sekolah, Paskib ini sendiri juga mempunyai peran yang sangat-sangat penting, tidak hanya pada saat upacara bendera, tapi juga saat penegakan LKBB dan lain sebagainya yang berhubungan sama kedisiplinan ya. Nah, buat kalian sekarang nih yang udah duduk di posisi ini, saya pengen tahu dong arti pahlawan buat kalian seperti apa sih? Kita kan lagi memperingati Hari Pahlawan nih. Nah, buat kalian arti pahlawan tuh kayak apa sih yang bisa sesuai dengan zamannya pada kalian? Ini sendiri gimana? Kalau pahlawan bagi saya itu sesuatu yang bisa ditiru untuk menjalani kehidupan. Ditiru? Iya, oke. Terus kita sendiri gimana? Arti pahlawan itu bagi saya apa sih yang menurut kamu siapa sih yang menurut kamu bisa dikategorikan sebagai pahlawan gitu? Apakah dia orang yang berbuat banyak untuk kamu atau dia adalah orang yang bisa kamu contoh atau gimana? mungkin sama kayaknya sesuatu yang bisa kita contoh dari seorang gitu. Artinya itu yang menurut kamu sebagai pahlawan. Anda sendiri gimana? Kalau dari saya arti pahlawan itu dia berjuang tanpa henti, kayak dia terus berjuang walaupun banyak rintangan itu. Terus berjuang. Nah, ngomong-ngomong soal itu, tadi ngomongin soal duka, ya selama itu kan tadi Bintang juga sempat bilang bahwa pengen berhenti. Nah, kalian sendiri gimana yang lain yang dua? Kamu sendiri gimana waktu itu ketika sampai di kabupaten nih, sekarang naik ke provinsi atau seterusnya nih, kan terus latihan nih. Ya, dan terus itu kamu gimana ngadepin kebosanannya, ngadepin apa segala macam? Kalau saya kan langsung latihan itu 1 bulan di kabupaten. Di 1 minggu pertama itu rasanya pengen mundur. Ya, capek banget ya pasti ya. Berat, sangat berat. Tapi setelah dijalani itu kan teman-teman juga ayo semangat pasti bisa gitu. Setelah itu mulai terasa lebih ringan. Lalu saya lanjutkan, ternyata masih bisa. Bisa ternyata ya. Artinya intinya adalah jangan berhenti gitu ya. Oke, terus Anda sendiri gimana? Waktu itu artinya setelah nggak lolos, kemudian masih terus latihan, itu gimana caranya? Apa sih yang buat kamu berpikir untuk terus lanjut? Dari saya terus lanjut itu syukuri aja apa yang kita dapatkan, mungkin itu yang kita pantas, tapi usaha juga buat terbaik di kondisi itu. Iya, artinya kadang kita selalu sibuk ya ngejar sesuatu yang belum di depan kita, tapi malah kita mengabaikan yang sudah ada gitu, tidak mensyukuri yang sudah ada. Dan saya yakin semua dari kalian sudah pastikan melewati banyak sekali situasi-situasi seperti itu. Saya yakin semuanya jadi ngerasa bahwa ini dulu yang kita syukuri gitu ya. Oke. Nah berikutnya nih, apa nih pesan kalian buat mereka atau adik-adiknya di luar sana yang lagi pengen coba ikutan Paskib? Kan banyak juga tuh kebetulan anggota seleksi OSIS banyak juga yang ikutan Paskib gitu. Nah itu menurut kalian gimana sih? Apa yang kalian ingin tanamkan sama mereka? Ini dulu deh. Kalau dari saya terus berlatih, kedisiplinan yang utama. Fisik juga tidak kalah penting karena nanti fisik itu sangat penting. Lalu langkah tegap itu masih bisa dilatih. Jadi artinya fisik dulu. Ya. Oke, terus Bintang sendiri gimana? Kalau dari saya, kalau kalian mau gabung, mau belajar LKBB, coba aja dulu. Nggak apa-apa, nggak bisa awalnya, tapi terus saja dicoba pasti pada akhirnya bisa. Saya juga awalnya tuh nggak bisa LKBB, terus selama 1 bulan terus latihan nanti akhirnya bisa. Artinya bisa dilakukan. Bisa. Anda gimana? Untuk saya yang pertama itu harus ada niat dulu pertama, setelah itu semangat juga. Jadi
walaupun ada tantangan itu, tapi belajar juga menghadapi tantangan tersebut. Artinya jangan gampang berhenti gitu, jangan mau menyerah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Denny, Bintang dan juga Nanda sudah menemani kita hari ini di sini. Senang sekali kita bisa berbagi di Hari Pahlawan ini dan mudah-mudahan nanti apapun yang disampaikan sama mereka bertiga bisa menginspirasi kita semua ya. Itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi dalam episode Karisma berikutnya. Bye. Dalam tayangan Kasisma kali ini. Salah kamu tuh. Nah, Terus saya tingkatkan baru kecamatan. Jangan bilang baru dong ya, itu kan